久しぶりだね。Ray. Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan episode keempat dari anime judul Yusha Party wo Suiho Sareta Beast Tamer Saikyo Shou no Nekomi no Shoujo to Deao. Sebelum mulai, ada baiknya kita sedikit review episode sebelumnya supaya bisa membangkitkan memori di otak yang kapasitas cuma 2/16 GB ini, di mana cerita berfokus pada seorang Beast Tamer atau penindak hewan bernama Rainshroud yang diusir keluar dari kelompok pahlawan karena dianggap sebagai beban. Namun tanpa mereka sadari, Rain adalah seorang tamer yang sangat overpower, imbalance, dan di luar nalar. Yang mana jika umumnya seorang tamer biasa hanya dapat bentuk kontrak dengan satu hewan saja, Rain justru dapat menjalin kontrak sebanyak apapun yang ia mau. Ditambah ia juga bentuk kontrak pada seorang gadis kucing atau salah satu ras terkuat bernama Kanade, yang efek dari hasil kontrak mereka menyebabkan kemampuan fisik Rain jadi setara dengan seorang ras manusia kucing. Dan baru-baru ini, Rain juga tak sengaja bertemu dengan seorang gadis naga bernama Tanya, lalu ikut bentuk kontrak dengannya. Kemampuan apakah yang akan didapatkan Rain kali ini? Apakah bisa merubah menjadi seekor naga atau menyemburkan api dari mulutnya? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Yokoso, Minobuga Shirazu no Takaya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Rain bersama Kanade serta Tanya yang sedang mengerjakan quest membasmi slime, di mana slime sendiri merupakan monster terlemah dan para petualang kerap mengabaikannya karena sama sekali tidak berharga. Dan akibat dari hal itu, populasi slime pun meningkat secara drastis hingga jadi menyerang ladang penduduk. Serta bisa kita lihat kalau Kanade agak enggan menyerang monster itu dikarenakan tubuh mereka yang lengket. Alhasil Tanya yang bisa mengeluarkan sihir api pun tak henti-hentinya menyombongkan diri di sana. Entah karena slime yang pintar bersembunyi atau kelompok Rain yang salah spot, mereka tak kunjung menemukan satu ekor slime pun. Sehingga Rain lalu menyarankan untuk mengintai lewat langit. Dan disinilah kita akan kembali melihat salah satu kelebihan dari Rain, yang jika pada umumnya seorang tamer biasa paling mentok dapat menyelaraskan penglihatan dengan hewan kontraknya, Rain justru bisa memindahkan jiwanya ke hewan tersebut untuk mengambil alih tubuhnya. Dan benar saja, ditemukanlah lokasi dari para slime itu berkumpul. Namun sebelum mereka melanjutkan pembasmian, Tanya meminta Rain sendiri yang membasminya menggunakan sihir api. Dan Rain sendiri sempat ragu atas permintaan tersebut dikarenakan kemampuan sihirnya yang tidak terlalu hebat. Tapi tiba-tiba... Ya, Rain pun sontak kaget dengan kekuatan yang baru dikeluarkannya, di mana sama seperti benefit dari kontrak Kanade yang dapat meningkatkan kekuatan fisik, keuntungan dari menjalin kontrak dengan ras naga adalah membuat kemampuan sihir Rain pun meningkat secara drastis. Dan sekilas info saja, kemampuan sihir ras naga merupakan peringkat kedua dari daftar ras terkuat, yang berarti masih ada yang lebih kuat lagi dari dirinya. Akan tetapi karena Rain belum bisa mengendalikan kekuatan sihir tersebut, Tanya pun menjadikan misi pembasmian slime itu menjadi pelatihan bagi Rain untuk mengontrol kekuatannya. Dan satu fakta unik lagi dari Tanya adalah ia gampang emosian terlihat dari cara pengajarannya yang sangat barbar. Dengan bertambahnya anggota Rain, tentu kebutuhan pun ikut bertambah, yang mana uang hasil misi digunakan untuk membeli keperluan seperti pakaian serta makanan. Dan tak luput, mereka juga makan makanan enak dalam porsi besar. Kemudian seusai makan, Tanya yang penasaran dengan bagaimana Rain bisa belajar menjadi seorang tamer, memintanya untuk menceritakan masa lalunya, yang hal tersebut juga didukung oleh Kanade. Lalu disinilah kita pun akan diperlihatkan masa kecil Rain yang hidup bahagia bersama kedua orang tuanya yang juga adalah seorang tamer. Sehingga mungkin karena sudah menjadi faktor keturunan, Rain pun ikut mewarisi bakat kedua orang tuanya. Sampai suatu hari ketika Rain kecil sedang berlatih sendirian di hutan, ia yang terfokus malah tak menyadari kalau hari sudah gelap. Namun anehnya dari arah desa justru bersinar terang, dan betapa terkejutnya Rain ketika sampai di sana sebab desa sedang terbakar hebat
hingga tinggal menyisakan dirinya saja yang selamat atas kejadian tersebut. Tidak dijelaskan secara rinci mengapa desa terpelosok itu bisa terbakar, yang katanya disebabkan dari serangan monster. Bau-bau konspirasi. Menurut dimensi daripada kecelakaan, kayaknya disebut kesengajaan. Pertama, para penghuni desa Rain sendiri adalah temar dengan kemampuan di luar nalar, dan mungkin ada pihak yang tak senang atas kemampuan tersebut sehingga mereka lalu dimusnahkan. Serta Rain yang sengaja dibiarkan berlatih sendirian di hutan sepertinya adalah cara dari sang ayah agar membiarkan putra mereka selamat. Alhasil atas kejadian tersebut, Rain pun dievakuasi oleh para petualang, lalu hidup dengan bekerja keras di sebuah penginapan milik teman dari sang petualang. Hingga beberapa tahun pun berlalu, sampai ia kebetulan bertemu kelompok Arios yang bersamaan tengah mencari anggota baru. Dan Rain tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran tersebut, yang padahal dirinya hanya dijadikan sebagai pengangkut barang, pesuruh, bahkan selama 24 jam penuh. アリオスは都合のいい駒が欲しかっただけだったんだろうな。ごめんな、なんか暗い話で。それに情けないよな、こんな。Mendengar kisah kelam tersebut, Kanade dengan open-minded memberikan semangat pada Rain dengan bilang kalau kebaikan hati Rainer yang telah mempertemukan mereka. Serta karena hal itu pula, ia sekarang bisa hidup lebih bahagia ketimbang saat masih bersama kelompok Arios. Dan pernyataan itu juga didukung oleh Tanya dengan bilang tidak terlalu membenci sikap baik hati Rain. あの日々を肯定されたような気がした。二人とも今はこの3人でいられればいい。 Keesokan harinya, terlihat kelompok Rain yang tengah menjalankan misi pembasmian orc atau semacam monster yang kekuatan fisiknya mirip dengan goblin, di mana mereka sedikit lebih pintar dengan bisa bertarung menggunakan senjata. Namun tentu, hal tersebut bukanlah masalah besar bagi dua orang ras terkuat, sehingga kembali lagi Tanya pun tak henti-hentinya menyombongkan diri, yang padahal sudah diingatkan Rain agar lebih waspada. 多く相手でも万が一な。Dan benar saja, perkataan Rain seakan menjadi kenyataan ketika salah seekor orc dengan cepat berhasil menarik kaki Tanya hingga membuatnya jadi terjatuh. Tapi masalah tak berhenti sampai di situ, saat mendadak muncul satu ekor lagi hendak menyerang dari belakang, yang untungnya berhasil dihadang oleh Rain meski harus membuatnya jadi terluka. Walaupun luka tersebut dapat segera disembuhkan oleh Rain sendiri dengan sihir healingnya, namun hal itu pun membuat Tanya jadi merasa bersalah. Yang mana ketika Rain serta Kanade pergi melaporkan selesainya kuas mereka ke guild, Tanya sendiri berdiri di pinggir jembatan sambil meratapi kesalahannya. してくれたのよね。なのに聞きもしないで。自分が最強の種族だってうぬぼれて、どんな顔して会ったらいいのよ。 Tak lama kemudian, datanglah Rain menemui gadis naga itu, dan Tanya dengan penuh rasa bersalah langsung meminta maaf karena terlalu sombong hingga membuat Rain jadi terluka. Namun Rain sendiri sudah tak mempermasalahkan hal tersebut, sekaligus bisa menjadi pelajaran bagi Tanya supaya kedepannya dapat lebih waspada. タニアが無事でよかったよ。Melihat seorang sosok manusia yang memperlakukannya dengan begitu baik, sampai-sampai membiarkan Tanya tidur di kasur sedangkan Rain sendiri tidur di tanah, membuat gadis naga itu pun mulai menumbuhkan benih-benih cinta pada Rain. Dan ini bahwa member haram kedua dari remaja itu. Keesokan harinya saat kelompok Rain sedang berjalan untuk menyelesaikan misi, suasana yang awalnya bahagia tiba-tiba langsung berubah jadi sunyi saat mendadak mereka berpapasan dengan kelompok Arios yang sepertinya sengaja menunggu Rain di sana. Ya, 久しぶりだね。レイン。 Akankah Rain kembali ke kelompok pahlawan itu atau akan terjadi pertarungan kah di sana? Bersambung di episode 5. Oke minasan, cukup sekian awal cerita anime Yushia Party wo Suihou Sareta Beast Tamer Saikyo Shou no Neko Mimi Shoujo Todeo episode 4 kali ini.